Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi pada pertemuan yang kelima ya. Nah, yang kelima nanti kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat ya. Jadi sebelum kita membahas mengenai persamaan kuadrat, bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat? Harus tetap sehat, harus selalu sehat, tetap jaga protokol kesehatan ya. Tetap di rumah saja, nggak usah keluyuran mengikuti pembelajaran secara daring. Dan nanti setelah pembelajaran ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Untuk itu pahami pembelajaran yang ada di video ini ya. Oke, saya lanjutkan. Marilah anak-anak, kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Jadi pada persamaan kuadrat, sebelum kita bahas, kita lihat peta konsepnya terlebih dahulu. Jadi persamaan kuadrat nanti yang kita bahas yang pertama adalah mengenai cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang kedua adalah jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Sedangkan yang ketiga itu adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yang keempat adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Jadi yang akan kita bahas nanti pada bab persamaan kuadrat itu ada 4 itu ya. Saya teruskan, kita bahas mulai yang pertama dulu, yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian persamaan kuadrat berdasarkan koefisiennya. Tujuan yang kedua, siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang ketiga, siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Sedangkan yang keempat adalah siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara menggunakan rumus ya. Jadi ada 4 tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Saya lanjutkan. Yang pertama adalah pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang mengandung variabel pangkat 2 ya. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat bisa kita tuliskan sebagai berikut, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A, B, dan C bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau A-nya 0 namanya bukan persamaan kuadrat, nanti koefisien E kuadratnya akan 0, namanya persamaan linier. Jadi syaratnya A tidak boleh 0. B ya, keterangannya A itu adalah koefisien dari X kuadrat, sedangkan B koefisien X, C-nya adalah konstanta. Jadi nanti dan seterusnya A, B, C adalah seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Tentukan manakah yang merupakan persamaan kuadrat, mana yang bukan. Coba sekarang ini dilihat. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat atau bukan? Iya ya. Kalau kita lihat ini adalah persamaan kuadrat lengkap. Kenapa lengkap? Karena A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada. A-nya adalah 2, B-nya adalah 5, C-nya adalah min 3. Jadi lengkap ya, namanya persamaan kuadrat lengkap. Kalau yang ini juga persamaan kuadrat karena mengandung variabel pangkat 2, yaitu A-nya adalah 5, B-nya adalah 0, karena koefisien X-nya nggak ada berarti B-nya 0, C-nya adalah 7. Nah, ini namanya tidak lengkap ya, karena B-nya adalah tidak ada, atau kalau tidak ada berarti dianggap 0. Oke, saya lanjut. Kalau ini persamaan kuadrat bukan? Nah, kalau ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena tidak mengandung variabel pangkat 2, atau dengan kata lain A-nya adalah 0 ya. Ini adalah persamaan kuadrat juga ya. Jadi untuk mencari A, B, C itu kamu harus memindahkan 2x-nya dipindah luas ke kanan bisa, atau X kuadratnya pindah luas kiri juga bisa. Kalau 2x-nya saya pindah luas ke kanan, maka akan kita dapatkan A-nya 1, B-nya min 2, C-nya adalah 0 ya, persamaan kuadrat. Oke. Nah, kalau ini adalah bukan persamaan kuadrat. Nah, karena A-nya sama dengan 0. Dengan kata lain koefisien E kuadratnya tidak ada, variabel pangkat 2-nya tidak ada ya. Teruskan. Oke. Sekarang
kita bahas penyelesaian persamaan kuadrat ya. Kita lihat peta konsepnya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara pemfaktoran. Kemudian yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Sedangkan cara yang ketiga adalah dengan cara rumus kuadrat ya. Kalau dulu dikenal dengan rumus ABC ya. Oke, saya teruskan. Kita mulai dari yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Dasarnya adalah jika A kali B sama dengan 0, maka A itu sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi kata atau itu bisa salah satu, bisa kedua-duanya 0 ya. Kata atau itu dasar untuk menyelesaikannya seperti itu ya. Nah, pemfaktoran itu sudah dibahas pada kelas 8, sehingga pada kesempatan kali ini saya tidak membahas mengenai pemfaktorannya. Saya anggap pemfaktoran sudah bisa, yaitu sudah dibahas kelas 8. Kita membahas pada persamaan kuadratnya ya. Contoh, misalnya saat pertama ada 2x ditambah 6x kuadrat sama dengan 0. Berarti langkah pertama kita faktorkan. 2x kita keluarkan sehingga tinggal 1 ditambah 3x. Ya toh, sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapatkan 2x sama dengan 0 atau 1 plus 3x sama dengan 0. Kalau 2x 0 berarti x-nya berapa? Ya 0 ya. Nah, kalau 1 plus 3x sama dengan 0 berarti 3x sama dengan min 1, x-nya sama dengan min 1 per 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x plus 6x kuadrat adalah 6x kuadrat sama dengan 0 adalah 0 dan min sepertiga. Jadi ada 2 penyelesaian ya. Teruskan. Nah, contoh 2. Misalnya gini, saya punya 2x kali x plus 3 ditambah 5 kali x 2x kali x min 3 ditambah 5 kali x min 3 sama dengan 0 ya. Jadi langkah pertama kita faktorkan. Karena x min 3 sama, berarti kita bisa mengeluarkan menjadi 2x plus 5 kali x min 3 sama dengan 0. Sehingga ada 2 faktor. Yang pertama adalah 2x plus 5 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. 2x plus 5 0 berarti 2x sama dengan min 5. X sama dengan min 5 per 2. Dari x min 3 sama dengan 0 maka ketemu x-nya adalah 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 5 per 2, 3 ya. Teruskan lagi ya akar-akarnya. Nomor 3, contoh 3. X kali x plus 5 dikurangi 3 kali x plus 5 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan menjadi x min 3 kali x plus 5 sama dengan 0 ya. Sehingga faktor yang pertama x min 3 sama dengan 0, maka x-nya ketemu 3, x plus 5 sama dengan 0, x-nya ketemu min 5. Sehingga penyelesaiannya adalah 3 dan min 5. Itu ada 2 ya. Oke, contoh 4 misalnya gini, ini bentuk lain. Kalau ada x kuadrat min 49 sama dengan 0. Nah, ini kita ingatkan, berarti 49 itu bisa dirubah 7 kuadrat. Sehingga menjadi x kuadrat min 7 kuadrat sama dengan 0. Kalau kita faktorkan maka akan kita dapatkan x plus 7 kali x min 7 sama dengan 0. Berarti x plus 7 sama dengan 0 artinya x sama dengan min 7. X min 7 sama dengan 0 artinya x sama dengan 7 ya, sehingga penyelesaiannya adalah min 7 atau 7. Jadi ada 2 ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh 5. Ini ada x kuadrat plus 3x min 28 sama dengan 0. Kalau kita memfaktorkan seperti ini dulu ya, berarti kita cari bilangan kalau ditambahkan itu 3, kalau dikalikan min 28. Kan gitu toh. Sehingga hasilnya adalah 7 dan min 4. Ya, kita masukkan. Sehingga hasil pemfaktorannya adalah x plus 7 kali x min 4 sama dengan 0 ya. X plus 7 0, x-nya sama dengan min 7, x min 4 sama dengan 0, x-nya ketemu 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 7 dan 4. Oke, tak teruskan lagi. Nah, sekarang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ya, cara yang kedua. Dasarnya ini, kalau ada x ditambah p dalam kurung pangkat 2 itu bisa kita jabarkan
X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat ya. Kalau kita misalkan 2P itu sama dengan B ya, 2P sama dengan B, maka P sama dengan setengah B ya toh. Jadi X kuadrat plus ya 2P nya saya ganti B, jadi X kuadrat plus BX plus titik-titik sama dengan X plus titik-titik pangkat 2. Nah, agar menjadi kuadrat sempurna, maka isinya titik-titik itu adalah yang pertama adalah setengah B kuadrat ya, setengah B kuadrat. Berarti kan isinya P nya kan diganti setengah B ya. Nah, yang sebelah kanan berarti X ditambah dengan setengah B kuadrat dalam kurung ya. Nah, saya teruskan lagi. Contoh, lengkapilah agar menjadi kuadrat sempurna. Berarti agar menjadi kuadrat sempurna titik-titik isinya berapa? Setengah kali 4 kuadrat yang sebelah kiri ya toh, setengah kali 4 2 kuadrat. Nah, yang titik-titik sebelah kanan itu adalah X ditambah setengah kali 4 dalam kurung kuadrat. Setengah kali 4 kan 2, di X plus 2 kuadrat, sehingga menjadi X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, bentuk kuadrat sempurnanya adalah X plus 2 kuadrat ya. Teruskan. Nah, ini agar menjadi kuadrat sempurna ditambahi berapa? Setengah B kuadrat, yaitu setengah kali 3 kuadrat, 3 per 2 kuadrat yang sebelah kiri ya toh. Sebelah kanan ditambahi 3 per 2 dalam kurung kuadrat ya. Sehingga bentuk kuadrat sempurnanya menjadi X kuadrat plus 3X plus 9 per 4 yang seruas kanannya menjadi X plus 3 per 2 dalam kurung kuadrat. Oke. Selesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Cara menyelesaikan dengan kuadrat sempurna, langkah yang pertama adalah pindahkan dulu konstanta ke ruas kanan. Nah, konstantanya berapa? Min 21. Min 21 pindah ruas kanan jadi plus 21 ya. Kemudian langkah berikutnya, isi titik-titik itu agar menjadi kuadrat sempurna seperti tadi. Jadi titik-titik itu isinya adalah setengah B kuadrat sebelah kiri ya toh. Kalau yang kiri ditambah setengah B kuadrat, yang kanan juga harus setengah B kuadrat. Setengah kali 4 2 kuadrat 4. Kalau yang kiri tambah 4, yang kanan juga harus ditambah 4. Oke, tak teruskan lagi. Sehingga yang kiri menjadi bentuk kuadrat sempurnanya menjadi gimana? X plus 2 dalam kurung kuadrat. Nah, 21 ditambah 4 adalah 25 ya. Nah, saya teruskan. Ingat, kalau ada A kuadrat sama dengan 4, maka nilainya A itu bisa 2, bisa min 2. Sehingga kalau ada X plus 2 dalam kurung kuadrat sama dengan 25, maka X plus 2 itu sama dengan plus minus ya. Plus minus akar 25. Akar 25 adalah 5. Sehingga X plus 2 sama dengan plus minus 5. Jadi ada 2 ya. Bisa plus 5, bisa min 5. Kita teruskan. Nah, sehingga kalau X plus 2 sama dengan 5, maka X-nya adalah ketemu 5 dikurangi 2, sehingga X-nya sama dengan 3. Kalau X plus 2 min 5, maka X-nya adalah min 5 dikurangi 2, sehingga hasilnya X2-nya adalah min 7. Jadi ada 2 penyelesaian, 3 dan min 7. Itu apabila kita gunakan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Teruskan. Nah, sekarang yang ketiga, dengan cara menyelesaikan pecahan kuadrat dengan cara rumus ya, rumus kuadrat atau rumus ABC ya, yang terkenalnya rumus ABC dulu. Oke, saya teruskan. Rumus ABC itu seperti ini. X1 X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu rumusnya, yang mana A, B, dan C adalah koefisien dari persamaan kuadrat ya. Tadi sudah disebutkan kalau A itu koefisien X kuadrat, B koefisien X, C konstanta. Oke, kita teruskan. Contoh, selesaikan dengan rumus ini ya. Jadi ada X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Artinya apa? A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 15. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ya. Min B berarti min 2 plus minus akar
B kuadrat min 2 kuadrat dikurangi 4 kali A nya 1, C nya adalah min 15 dibagi 2 kali A 2 kali 1. Teruskan sehingga hasilnya adalah min 2 menjadi plus 2 plus minus akar min 2 kuadrat 4 min 4 kali 1 kali min 15 adalah plus 60 ya toh, sehingga hasilnya 2 plus minus akar 4 plus 60 dibagi 2 atau 2 plus minus akar 64 dibagi 2 atau sama dengan 2 plus minus 8 akar 64 kan 8 dibagi 2, sehingga artinya apa? X1 nya adalah 2 plus 8 dibagi 2 sama dengan X2 nya adalah 2 min 8 dibagi 2, sehingga X1 nya ketemu 10/2 yaitu 5, X2 nya ketemu negatif 6/2 sama dengan negatif 3. Itu kalau kita pakai rumus ya. Pakai rumus itu ada keunggulannya, jadi semua persamaan kuadrat bisa dicari dengan menggunakan rumus, tapi ya agak panjang. Yang paling cepat paling mudah pakai cara pemfaktoran ya. Oke, tak lanjutkan. Terima kasih, itu aja ya materi kali ini. Semoga kalian tetap sehat dan semoga bisa dipahami. Nanti setelah ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti linknya akan saya kirimkan aja lewat grup WA kelas ya.